Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara uji korelasi untuk variabel non-parametrik khususnya yang diukur dengan skala nominal. Kali ini saya akan menggunakan korelasi Kramer. Ini sebenarnya hampir sama langkah-langkahnya seperti kita melakukan analisis koefisien kontingensi. Baik, untuk contoh kasus yang akan saya gunakan di sini adalah seorang peneliti ingin mengetahui sikap konsumen susu pasteurisasi. Jadi susu cair ya yang dipanaskan tidak sampai mendidih ya. Itu susu pasteurisasi produk CVXYZ di daerah Jabodetabek, jadi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Adapun untuk lokasi penelitian selanjutnya dipilih secara sampling ya dan diperoleh lokasi di Jakarta, Depok, dan Bogor. Peneliti selanjutnya mengambil data di lapangan terhadap 30 responden ya, ini konsumen ya, dari 3 wilayah tersebut. Research question-nya atau pertanyaan penelitiannya adalah, apakah ada hubungan antara tempat tinggal dengan sikap kesukaan responden dalam pembelian susu pasteurisasi di Jabodetabek? Baik, untuk menjawab ini, saya informasikan dulu ya sebelum saya lanjutkan. Bagi teman-teman yang ingin terus mendapatkan update notifikasi video dari Kanadata, silakan klik tombol merah di bawah, klik subscribe, dan aktifkan gambar loncengnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah data yang diperoleh. Jadi ada 3 lokasi, yaitu Jakarta, Depok, dan Bogor. Kebetulan ini masing-masing untuk tiap lokasi itu ada 10 responden. Selanjutnya kita lakukan scoring berdasarkan kategori ya. Tempat tinggal diberi skor 1 Jakarta, 2 Depok, dan 3 Bogor. Selanjutnya, untuk tingkat kesukaan, 1 sama dengan suka dan 2 tidak suka. Kedua variabel ini, baik tempat tinggal maupun tingkat kesukaan ini diukur menggunakan skala nominal. Jadi kategorisasi ini tidak menunjukkan tingkatan, hanya membedakan saja, membedakan mana Jakarta, mana Depok, mana Bogor, dan juga membedakan mana yang suka dan mana yang tidak suka. Jadi tidak ada tingkatan bahwa Depok lebih tinggi dari Bogor atau sebaliknya. Seperti itu ya. Baik, itulah karakteristik dari skala nominal. Selanjutnya, peneliti melakukan scoring ya. Scoring bisa kita lakukan manual seperti yang saya lakukan atau langsung secara otomatis di SPSS ya. Kalau datanya banyak ya. Kebetulan saya di sini akan menggunakan bantuan software SPSS untuk melakukan uji korelasi eh, variabel skala nominal menggunakan korelasi Kramer. Jadi untuk scoringnya disesuaikan dengan yang sudah kita kategorisasikan ya. Baik, selanjutnya hipotesis statistiknya kita bagi menjadi 2, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Untuk hipotesis nol adalah tempat tinggal tidak berkorelasi dengan sikap konsumen dalam pembelian susu pasteurisasi di Jabodetabek. Adapun untuk hipotesis alternatifnya, ini merupakan kebalikan dari hipotesis nol. Jadi, dapat kita tulis tempat tinggal memiliki hubungan nyata dengan sikap konsumen dalam pembelian susu pasteurisasi di Jabodetabek. Adapun dari hasil data ini akan kita olah di SPSS, akan ditetapkan untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis nol. Untuk kriteria penerimaan hipotesis statistiknya adalah jika p-value atau nilai probabilitas alfa ini lebih besar dari 0,05. Kebetulan dalam riset ini ditetapkan alfa sebesar 5%. Sehingga kalau p-value-nya lebih besar dari 0,05 atau 5%, maka H0 diterima. Sebaliknya, jika p-value lebih kecil dari 5%, ini maka hipotesis nol ditolak. Kalau hipotesis nol ditolak, maka menerima hipotesis alternatifnya atau H1. Jadi ini yang kita terima.
Baik, secara konsep kita sudah memahami. Selanjutnya kita akan membuka aplikasi SPSS untuk melakukan pengolahan data. Baik, teman-teman, di sini saya sudah membuka SPSS. Nah, di sini ada tampilan Windows Data View dan Variable View. Kita lakukan setting variable dulu untuk variable view. Tadi kita ingat, yang pertama adalah tempat tinggal. Kita tuliskan lokasi. Selanjutnya, di sini desimalnya kita buat kosong. Labelnya adalah tempat tinggal. Selanjutnya, untuk pengukurannya, di sini kita menggunakan skala nominal. Selanjutnya, ini adalah sikap. Kita buat desimalnya ke 0, ini adalah labelnya sikap konsumen. Untuk pengukurannya adalah menggunakan skala nominal. Baik, kita telah selesai men-setting variabel. Namun ada satu hal yang perlu kita ketahui yaitu value ya. Jadi tempat tinggal tadi kita bagi menjadi 3 kategori ya. Barangkali lupa, saya tunjukkan lagi. Jadi yang pertama adalah 1 Jakarta, 2 Depok, dan 3 Bogor. Selanjutnya untuk tingkat kesukaan, 1 suka, 2 tidak suka. Kita kembali ke SPSS. Di sini untuk tempat tinggal kita atur 1, tadi ingat-ingat ya, Jakarta. Klik Add. Kemudian 2, ini adalah Depok. Dan skor 3, ini labelnya adalah Bogor. Klik Add. Kalau sudah selesai, teman-teman bisa klik OK. Selanjutnya untuk sikap konsumen, kita bagi menjadi 2. Untuk value 1 sama dengan suka, kita klik Add. Dan 2 ini sama dengan tidak suka. Kita klik Add. Jika sudah selesai, silakan teman-teman Sobat Kanadata klik OK. Baik, kita sudah purna melakukan setting variable view di Windows, variable view di SPSS. Selanjutnya kita beralih ke jendela atau Windows Data View. Ya, di sini kita tinggal melakukan input data. Kebetulan saya sudah melakukan scoring secara manual di Excel, langsung saya copy paste saja. Kita beralih ke Excel. Yang pertama adalah untuk yang lokasi atau tempat tinggal. Saya blok semua datanya. Kemudian saya klik kanan dan kemudian klik copy. Kemudian berpindah ke data view, tepatkan di lokasi, klik kanan, paste. Kita sudah mengcopy sebanyak 30 data. Selanjutnya, kita kembali ke Excel untuk melakukan copy data skor dari sikap ya. Kita blok semuanya, kemudian klik kanan, selanjutnya klik copy, dan kita beralih ke SPSS. Di sini tempatkan di variabel sikap, kemudian kita klik kanan dan paste. Baik, kita telah melakukan input data ya dengan cara mengcopy dari Excel dan mempaste di SPSS. Selanjutnya adalah cara langkah analisisnya. Untuk langkah analisisnya, teman-teman melihat di sini klik langsung saja klik Analyze, selanjutnya klik Descriptive Statistik, selanjutnya teman-teman berpindah ke Cross Tabs. Setelah diklik akan muncul jendela Cross Tabs. Jadi ini prinsipnya sama seperti kita melakukan cross tab ya atau tabulasi silang. Jadi ada angka observasi, kemudian ada angka harapan ya. Jadi seperti kita melakukan perhitungan chi-square secara manual ya. Jadi hampir sama prinsipnya. Jadi di sini untuk rows kita isi dengan tempat tinggal atau lokasi dan sikap ini masukkan ke kolom. Jadi teman-teman tidak ada aturan harus row yang mana atau kolom yang mana ya. Jadi silakan disesuaikan. Kemudian teman-teman klik cell. Nah, di sini sudah ada centang observe untuk secara defaultnya ya. Nah, di sini saya tambahkan expected ya, diaktifkan expected. Selanjutnya klik continue. Selanjutnya kita klik statistik. Nah, di sini teman-teman pilihan analisisnya ya. Jadi saya kan di sini menggunakan korelasi Kramer ya. Jadi saya aktifkan P and Kramer's V.
Oke, untuk pembanding kita aktifkan saja contingency coefficient ya. Sebetulnya ini hampir sama, nilainya juga hampir sama ya dengan uji Cramer. Selanjutnya klik continue ya. Jadi kalau di dalam Cramer ini atau coefficient contingency juga untuk yang dikorelasikan ini setara ya, karena nanti ada juga yang tidak setara kita bisa menggunakan korelasi lambda ya. Itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, selanjutnya kita klik continue. Sorry, oke ya, klik oke. Sehingga nanti akan muncul output hasil analisis. Yang pertama kita bahas satu persatu. Yang pertama cache processing summary ya. Jadi kita memastikan bahwa di sini untuk tabulasi silang, tempat tinggal dan sikap konsumen, datanya valid ada 30. Artinya 100% menggunakan data yang telah kita input. Jadi tidak ada data yang kosong. Kita lanjutkan ke tabulasi silang tempat tinggal dan sikap konsumen. Nah, di sini ada nilai observasi, count-nya ya, ini yang Jakarta ini yang suka 8, kemudian tidak suka 2, kemudian yang di bawahnya adalah expected count. Ya, teman-teman ingat kalau belajar statistik ya, di situ ada kalau mau mempelajari chi-square, sini ada nilai yang diharap atau koefisien kontingensi ya. Di sini ada observasi dan ada nilai yang diharapkan. Ini juga Depok dan Bogor. Jadi silakan teman-teman bisa membahas secara deskriptif untuk hasil analisis ini. Selanjutnya ini pada hasil pengujian hipotesisnya ya, symmetric measure-nya. Jadi nominal by nominal. Di sini kita ke Kramers ya. Nah, di Kramers ini value-nya adalah titik 471 ya atau 0,471 ya. Jadi korelasinya, koefisien korelasinya adalah 0,471. Di bawahnya ada koefisien kontingensi ya. Nilainya saya katakan tadi kan tidak berbeda jauh ya. Dan ini 0,426 dengan 0,471 hampir sama ya. Untuk yang Kramer 0,471 dengan signifikansi atau p-value alpanya adalah 0,036 ya. 0,036. Sekarang kita interpretasi pengambilan keputusannya ya. Untuk 0,036 kita kembali ke Excel. Nah, di sini 0,036. Nah, di sini teman-teman bisa bandingkan bahwa 0,036 posisinya lebih besar dari 0,05 atau lebih kecil dari 0,05. Kalau kita melihat 0,036 ini adalah lebih kecil dari 0,05. Kita kasih tanda kuning di sini. Ya. Jadi p-value lebih kecil dari 0,05 ya. Kalau 0,036 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol ditolak. Karena hipotesis nol ditolak, maka kita akan menerima hipotesis alternatifnya. Nah, sehingga dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada contoh studi kasus pada pertemuan ini bahwa tempat tinggal memiliki hubungan nyata dengan sikap konsumen dalam pembelian susu pasteurisasi di Jabodetabek. Baik, itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi teman-teman semuanya. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.